Saya record dulu. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Tadi kita sudah sampai di soal nomor 3. Nah, tadi kita sudah punya dua persamaan. Ya, persamaan satu, yang ini, saya tuliskan lagi. Gaya tegangan tali T1 dikurang massa dari benda 1 dikali percepatan gravitasinya, sama dengan M1 dikali A. Kemudian untuk persamaan yang kedua itu massa 2 dikali G minus tegangan tali T2 sama dengan M2 dikali A. Nah, di sini dari persamaan 1 dan persamaan 2, kalau kita tuliskan ya, jadi di sini T1 minus M1G ditambah ya, ditambah M2G minus T2 sama dengan M1 alfa percepatannya ditambah M2 alfa gitu. Oke, kemudian kita uraikan di sini, kita kumpulkan ya T1 minus T2. Kemudian di sini saya tuliskan ini kan sama aja ya, M2 dikurang M1 dikali G. Nah, sama dengan di sini juga sama, saya sederhanakan lagi tulisannya M1 ditambah M2 dikali alfa gitu. Oke, kemudian T1 minus T2 sama dengan M1 ditambah M2 alfa, yang ini pindah ruas, jadi negatif ya, minus M2 minus M1 dikali G gitu. Oke, dari sini tinggal kita masukkan aja nilai dari masing-masing komponennya. M1-nya berapa? 10 kg. M2-nya 20 kg. Oke, kemudian di sini nasi alfanya ini yang mau kita cari sebenarnya gitu. Si percepatan sudutnya. Kemudian G-nya itu kan 10 meter per second kuadrat. Kita gunakan yang G-nya itu 10 meter per second kuadrat. Masanya sama ya, M2 20 kg, M1-nya 10 kg. Ini massa dari bendanya gitu. Oke, kemudian 20 dikurang 10 itu 10 dikali 10 ya. Kemudian yang sebelah ini suku yang kedua. Ya. Dari tadi coba sih. Oke, selanjutnya suku yang pertama itu 30 ya. 10 ditambah 20, 30 alfa minus 10 dikali 10, 100. Oke, ini sebagai persamaan ketiga. Kita tulis sebagai persamaan ketiga yang ini T1 minus T2 sama dengan 30 alfa dikurang 100. Ini sebagai persamaan ketiga. Nah, ini kalau bisa saya tulis yang tinta warna hijau, sama aja ya. Jadi T2 minus T1 itu sama dengan 100 minus 30 alfa. Ini apa ya, otak-atik secara matematisnya. Bisa juga yang ini ditulis seperti ini gitu. Yang warna tinta hijau. Oke, kemudian pada gerak rotasi itu berlaku ya. Pada gerak rotasi, jadi kalau masih ingat kan torsi atau momen gaya itu kan gaya dikali jaraknya atau R. Nah, ini bisa kita ganti dengan tegangan tali dikali R-nya gitu. Dikali jaraknya. Kemudian sama dengan inersia dikali alfa. Coba kalian cek lagi ya persamaan momen gaya atau torsi, yaitu tau sama dengan gaya dikali R, atau sama dengan momen inersia dikali alfa, gitu, percepatan sudutnya. Nah, ini sebagai persamaan yang keempat. Nah, di sini substitusi persamaan ketiga ke persamaan 4 gitu. Jadi substitusi persamaan 3 ke persamaan 4 sehingga diperoleh mana persamaan 3-nya. Saya tulis ulang lagi ya, persamaan keempatnya kan ini. Gaya tegangan tali T2 dikurang gaya tegangan tali 1 dikali R-nya sama dengan momen inersia dikali alfa. Kita masukkan persamaan ketiga ke persamaan 4 ini. Dari persamaan 3 ini ya, T2 minus T1 sama dengan 100 dikurang 30 alfa. Jadi kita masukkan di sini 100 minus 30 alfa dikali R sama dengan
momen inersia setengah mr kuadrat. Oke, setengah mr kuadrat dikali alfa gitu. Nah, momen inersia, jadi coba kalian summary aja gitu buat rangkumannya ya. Ada bentuk, ada tabel gitu, semacam tabel nomor, bentuk bendanya, dan momen inersianya. Karena ini katrol, kalau katrol itu momen inersianya setengah mr kuadrat gitu. Nanti ada lagi kalau misalnya bola pejal apa, silinder pejal apa, dan bentuk lainnya gitu. Jadi ini momen inersia untuk katrol ya, setengah mr kuadrat. Kemudian dikali alfa, ini kalau saya uraikan lagi seperti ini ya, 100 R dikurang 30 alfa R. Sama dengan setengah mr kuadrat dikali alfa. Oke, kemudian kita kelompokkan yang ada alfanya. Di sini berarti yang ruas sebelah kiri 100 R sama dengan setengah mr kuadrat dikali alfa. Ini pindah ruas ya, yang tadinya sebelah sini, di ruas sebelah kiri kan negatif, jadi positif karena pindah ruas, positif 30 alfa R. Oke, di sini saya coba sederhanakan si yang suku kedua ini dengan seperti ini penulisannya. Oke, setengah MR ditambah 30 dikali alfa R. Alfa R-nya yang di luar gitu. Nah, kalau kita lihat di sini, kedua ruas sama-sama punya R. Jadi bisa kita coret ya, bisa kita hilangkan. Nah, di sini tinggal yang kita mau cari adalah si alfanya atau percepatan sudutnya. Jadi dari persamaan ini, alfa sama dengan 100 dibagi setengah MR ditambah 30 gitu ya. Oke. Kita lanjut lagi. Nah, oke, cukup panjang ya di sini. Jadi besar percepatan sudut katrol adalah alfa dari sama dengan 100 dibagi setengah MR ditambah 30. Nah, di sini tinggal kita masukkan aja dari masing-masing komponennya. 100 per setengah massa dari, ini massa dari katrolnya ya, M besar. Gitu, 5 kg. Kemudian jari-jarinya dari katrol tadi diketahui dari soal itu 10 kali 10 pangkat minus 2 meter ditambah 30. Ya, kita selesaikan dulu yang perkalian ya. 100 dibagi, ini kalau kita kalikan 10 dikali 5 dikali setengah itu 25 kali 10 pangkat minus 2 ditambah 30. Nah, perlu diingat, saya kan tulisannya yang ini menggunakan notasi ilmiah dan yang 30 ini bilangan bulat. Ini nggak bisa langsung kita jumlahkan gitu. Jadi harus saya tulis lagi, atau saya ubah ke desimal. Jadi 25 kali 10 pangkat minus 2 itu 0,25. Baru bisa kita jumlahkan dengan 30. Hasilnya 30,25. Nah, di sini kita dapatkan ya percepatan sudutnya yaitu 100 dibagi 30,25. Hasilnya 3,31 radian per second kuadrat. Nah, jangan lupa untuk menuliskan satuannya minimal di hasil akhirnya. Oke, gitu. Jadi ini untuk percepatan sudut katrolnya, gitu. Oke, kita lanjut lagi ke bagian B. Kita lanjut dulu ya ke bagian B. Bagian B yang ditanyakan adalah perbandingan tegangan tali T1 banding T2. Nah, di sini kita cari dulu percepatannya. Percepatan itu alfa ya, percepatan sudut atau percepatan angular dikali radiusnya, gitu, radius dari katrolnya. Nah, di sini kita masukkan alfanya kan udah kita cari di bagian A tadi sebesar 3,31 radian per second kuadrat. Gitu dikali radius dari katrolnya 10 kali 10 pangkat minus 2 meter. Nah, ini kalau kita kalikan hasilnya 0,331 meter per second kuadrat. Nah, sehingga perbandingan tegangan tali T1 dan T2 adalah ini ya, T1 banding T2 sama dengan M1 dikali percepatan A ditambah G per M2 dikali percepatan gravitasi dikurang A percepatannya. Nah, kita masukkan nilai dari masing-masing komponennya. Massa dari benda satu itu 10 kg gitu. Kemudian percepatannya itu 0,331 meter per second kuadrat ditambah percepatan gravitasinya 10 meter per second kuadrat. Yang bawah sekarang massa 2-nya 20 kg dan percepatan gravitasinya 10 meter per second kuadrat.
kemudian percepatannya 0,331 meter per second kuadrat gitu. Oke, kemudian kita hitung ya, kita hitung dulu yang dalam kurung ini, yang ditambah dulu, yang untuk yang atas, jadi 0,331 ditambah 10, 10,331 dikali 10 hasilnya 103,31, kemudian yang bawahnya 10 dikurang 0,331 itu 9,669 dikali 20 hasilnya 193,38. Nah, ini kita bagikan ya. Kita bagi 103,31 dibagi 193,38 hasilnya 0,53. Nah, ini hasil dari perbandingan tegangan tali T1 banding T2 sebesar 0,53. Gitu, oke. Nah, jadi persamaan ini berangkatnya dari itu ya, kan tegangan tali itu massa dikali percepatan gitu. Ini berangkat dari situ. Nah, kenapa di sini percepatan yang T1-nya percepatan ditambah gravitasi dan T2-nya itu massa 2 dikali gravitasi dikurang percepatannya? Ini dilihat dari diagram gayanya tadi ya. Oke, diagram gayanya ini. Nah, sekarang untuk yang bagian B itu kan yang ditanya tegangan tali. Nah, pusat objeknya adalah si katrolnya gitu, katrolnya. Kemudian kita lihat di sini dari diagram gaya 1 dan 2 ini, yang benda 1 kan percepatannya ke atas gitu. Percepatannya ke atas, positif dia. Benda satunya juga kan masanya lebih kecil, jadi dia yang naik ke atas gitu. Jadi kebayang ya, karena masanya lebih kecil dari massa M2, tentunya yang akan naik itu si M1-nya ini. Nah, berarti di sini dia percepatan ditambah gravitasi. Kemudian M2-nya percepatan gravitasi itu kan selalu positif gitu, selalu positif ya, karena dia mengarah ke bumi. Nah, itu dia searah tuh sama arah gerak dari M2-nya, karena dia lebih berat kan, si M2 ini 20 kg, mengarahnya ke bawah, positif. Dan percepatan gravitasinya ke atas. Ingat, untuk yang bagian B, itu pusat objeknya adalah si katrolnya. Gitu. Pusat objek bendanya katrol. Gitu. Makanya di sini percepatannya negatif minus A gitu ya. Oke, mungkin ini dari soal nomor 3 basicnya adalah kita bisa menggambarkan diagram gayanya gitu. Karena kita masih beginner, masih pemula, kita mencoba uraikan satu-satu dari sistem yang kita punya gitu. Karena sistemnya ada katrol dan 2 benda, berarti kita tinjau satu-satu. Untuk masing-masing bendanya akan ada 2 dan katrolnya 1 gitu. Jadi harus bisa untuk menggambarkan diagram gayanya. Karena ini membantu kita saat kita menyelesaikannya. Kalau kita nggak gambar diagram gayanya, tiba-tiba kita bisa menuliskan penyelesaiannya, nah itu tanda tanya gitu. Tanda tanya ya. Jadi nanti kalau kalian mengerjakan tugas atau kuis atau nanti UAS gitu ya, jangan lupa untuk menggambarkan diagram gayanya. Kemarin saya beberapa sempat ngoreksi kok tugas yang tentang ini ya, hukum gerak oleh Newton. Ada beberapa yang nggak menggambarkan diagram gayanya, cuman dia bisa ada tulisannya nih penyelesaiannya. Gitu. Itu kan tanda tanya ya, kok bisa gitu. Sedangkan diagram gayanya nggak diuraikan. Gitu. Padahal saat kita mengerjakan seperti ini, tentunya kita melihat dari diagram gaya yang kita punya. Karena setiap orang kan beda-beda mau meninjaunya. Bisa dari arah kecenderungan arah gerak bendanya, atau bisa dari koordinat kartesiannya gitu. Yang kita tinjau nanti positif dan negatifnya. Gitu sih. Oke, mungkin ini untuk soal nomor 3 cukup panjang dan cukup memerlukan analisa gitu ya. Jadi dipelajari lagi dan diulang lagi untuk soal nomor 3 sampai benar-benar paham konsepnya gitu. Oke, silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan. Bisa mengikuti? Ya, yang penting bisa mengikuti dulu lah alurnya. Bisa? Gimana untuk soal nomor 3? Atau ada masih bingung ya untuk soal nomor 3? Atau bisa?
Cek halo. Terdengar nggak suara saya? Terdengar, Kak. Bisa, Kak, cuman emang agak ini aja. Itu ya, masih agak belum alurnya lah mungkin ya. Jadi dipelajari lagi untuk saya tekankan nih soal nomor 3 gitu. Soal nomor 3 nanti dipahami lagi konsepnya di pertemuan yang sebelumnya tentang hukum gerak oleh Newton. Dipelajari lagi, pahami konsepnya. Kalau kita udah paham konsepnya, apapun soalnya, apapun sistemnya yang kita kerjakan, itu pasti bisa gitu. Jadi pahami konsepnya. Tips yang pertama itu bisa menggambarkan diagram gayanya. Jadi diasah lagi skillnya untuk menggambarkan diagram gayanya, kemudian trigonometrinya itu juga diasah lagi. Dan kalau sudah, nanti tinggal matematisnya, fisikanya gitu. Ya, mungkin itu dipelajari lagi ya. Nanti kalau misalnya kurang paham, ini salah satu apa ya? eh, Salah satu positifnya gitu. Nilai plus dari kelas online gitu kan. Jadi kita punya rekaman kelas tutorialnya gitu. Jadi kita bisa mendengarkan lagi atau mempelajari lagi dari video rekaman yang ada gitu. Kalau misalnya kelas biasa gitu offline yang luring itu perlu benar-benar memerlukan kemampuan multitasking ya, kemampuan kita untuk cepat menulisnya, menangkap apa yang disampaikan oleh pemateri gitu ya, daya ingat otak kita, kemudian benar-benar cepat menuliskannya. Kalau nggak punya kemampuan itu nanti ya udah ketinggalan gitu dan akhirnya kita nggak bisa lagi tuh dengerin apa sih yang diucapkan si pemateri pada saat itu gitu, kita nggak bisa dengerin lagi. Nah ini salah satu nilai plus dari daring ya, kita punya rekaman tutorialnya, kalau misalnya ketinggalan bisa kita dengerin lagi gitu, dengerin lagi video rekamannya gitu. Jadi nanti bisa dipelajari lagi ya video rekamannya. Rekaman tutorial itu bisa kalian akses kok, linknya ada di deskripsi WhatsApp group. Jadi bisa diulang-ulang lagi nih pelajarannya, maksudnya saya seperti apa sih gitu. Siapa tahu kalian ada yang ketinggalan. Multitasking juga ya, sambil dengerin, sambil nyatet gitu kan. Jadi agak kurang maksimal gitu. Jadi bisa dilihat lagi di video rekaman tutorialnya. Benar-benar bisa paham konsepnya gitu ya di sini. Oke. Kita sudah mahasiswa, jadi yang penting bukan masuk kelas, yang penting kita hadir, yang penting bisa, tapi kita harus bisa paham konsepnya gitu dan bisa mengerjakannya sesuai dengan kemampuannya, pemahaman kita sendiri gitu ya kalau sudah mahasiswa gitu. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi ke soal nomor 4. Perhatikan di sini. Bola pejal yang memiliki massa 20 kg dan jari-jari 14 cm menggelinding dengan laju translasi 3 meter per second. Berapakah energi kinetik total bola tersebut? Oke, di sini bendanya bola pejal ya. Bola pejal, kita tuliskan dulu seperti biasa diketahui dari soalnya untuk memudahkan kita saat mengerjakan soal yang kita kerjakan. Masanya 20 kg, kemudian jari-jarinya 14 cm. Nah, ini kita konversi ke dalam satuan meter ya, satuan internasional. Jadi 14 kali 10 pangkat minus 2 meter. Dan kecepatannya, si bola ini melaju. Tentunya dia punya kecepatan, yaitu 3 meter per second. Atau bergerak ya si bola pejalnya. Nah, di sini yang ditanyakan adalah energi kinetik totalnya gitu. Oke, kita bahas untuk soal nomor 4. Nah, ini sepertinya mudah. Pertama, kita akan mencari dulu. Tahap yang pertama adalah kecepatan sudut rotasi terhadap pusat massa. Nah, kenapa sih kita mau cari kecepatan sudut rotasinya? Nanti dulu. Oke, tahap pertama kita cari dulu kecepatan sudut rotasinya. Kecepatan sudut rotasi itu sama dengan kecepatannya yang pusat massa dibagi R-nya. Ya, dibagi R-nya, jari-jari dari bola pejalnya gitu. Oke, kemudian kita masukkan aja nilai dari masing-masing komponennya. Kecepatannya itu 3 meter per second. Kemudian jari-jari bola pejalnya itu kan 14 kali 10 pangkat minus 2 gitu. Ya, 3 dibagi 14 itu 0,2143 kali 10 pangkat 2 radian per second. Atau ini boleh kita uraikan ya, biar mudah nanti saat proses ngitung akhirnya.
Jadi kecepatan sudut rotasi terhadap pusat massa itu sebesar 21,43 radian per second. Oke, kemudian langkah selanjutnya adalah kita mencari momen kinetik translasi bola pejal. Momen kinetik translasi bola pejal, gitu ya. Yaitu sama dengan 2/5 M R kuadrat. Nah, ini momen itu kan berarti momen kayak sama aja momen inersia gitu. Nah, untuk momen inersia dari kalau bendanya ini kan bola pejal, yaitu 2/5 M R kuadrat. Nah, secara umum momen inersia kan massa dikali R, jarak atau dikali radiusnya. Nah, tadi yang sudah saya sampaikan. Jadi untuk masing-masing benda itu punya momen inersia yang beda-beda gitu. Coba kalian nanti cari ya di buku atau di internet, kemudian di summary, rangkuman gitu ya, berupa tabel, ada bentuk bendanya, bisa bola pejal, silinder pejal, batang, katrol, dan lain sebagainya. Nah, sebelahnya adalah momen inersianya gitu. Untuk masing-masing benda beda momen inersianya. Nah, kasus di soal nomor 4 ini bendanya bola pejal. Momen inersianya 2/5 M R kuadrat gitu. Oke, kita coba masukkan nilai dari masing-masing komponennya. Di sini massa dari bola pejalnya 20 kg dan jari-jari dari bola pejalnya atau radius bola pejalnya 14 kali 10 pangkat minus 2 meter ya, jangan lupa dikuadratkan. Oke, kemudian ini kuadrat hasilnya jadi 14 kuadrat itu 196 kali 10 pangkat minus 4 meter kuadrat. Oke, 2/5 dikali 20 hasilnya 8 ya. Kemudian kita kalikan, dapatlah ini 1568 kali 10 pangkat minus 4 kilogram-meter kuadrat. Oke, ini kita uraikan lagi ya. Jadi sama dengan 0,1568 kilogram-meter kuadrat. Oke, kita sudah punya ini. Nah, kenapa kita di tahap pertama itu? Karena kita di sini mau cari energi kinetik totalnya gitu. Energi kinetik total dari bola pejal ini karena dia bergerak melingkar gitu ya. Tentunya ada energi kinetik translasi dan juga energi kinetik rotasi gitu. Jadi di sini kita cari dulu energi kinetik rotasi translasinya ya, biasa. Kalau energi kinetik translasi bola pejal itu setengah dikali massa dikali kecepatannya kuadrat gitu ya. Ini K ini energi kinetik ya, kita simbolkan sebagai K. Ini energi kinetik translasi. Kita masukkan nilai dari masing-masing komponennya. Masanya 20 kg, kemudian kecepatannya itu kan 3 meter per second kuadrat. Oke, kita kalikan hasilnya ini 90 Joule ya. Saya rasa kalian udah bisa nih perkalian biasa ini. Oke, kemudian energi kinetik rotasinya. Nah, gitu. Jadi di sini karena bendanya itu bergerak melingkar, tentunya ada energi kinetik translasi dan energi kinetik rotasi. Kita cari energi kinetik rotasinya. Energi kinetik rotasi persamaannya ini setengah dikali momen kinetiknya atau momen inersia kinetiknya, pusat massa dikali kecepatan angularnya gitu. Jadi analoginya tadi ya, massa itu dianalogikan dengan inersia momen inersia, kemudian kecepatan itu ditranslasikan V. Kalau dirotasi dianalogikan dengan kecepatan angular atau omega gitu. Nah, di sini kita masukkan nilainya. Tadi kan si inersia kinetiknya, momen kinetik ya, momen inersia kinetiknya itu 0,1568 kg/meter kuadrat. Dari yang sini ya, tuh. Kemudian kecepatan sudutnya 21,43. Kemudian dikuadratkan, jangan lupa. Nah, ini dikuadratkan dulu, hasilnya ini ya. Ini, kemudian setengah dikali 0,1568 hasilnya ini. Kemudian kita kalikan, dapatlah energi kinetik rotasi itu sebesar 36 Joule. Tetap sama ya, satuannya Joule, energi kinetik. Energi itu satuannya Joule. Oke. Jadi energi kinetik total adalah karena si bola pejalnya itu bergerak yang melingkar, ada energi kinetik translasi ditambah energi kinetik rotasi gitu. Ini persamaannya, kita masukkan aja nilainya. Energi kinetik translasi 90 Joule, energi kinetik rotasinya 36 Joule. Jadi energi kinetik totalnya sebesar 126 Joule gitu. Oke. Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan untuk soal nomor 4. Bisa untuk soal nomor 4?
Gimana? Oke, langsung dijawab aja ya, bisa gitu. Saya rasa emang cukup mudah soal nomor 4. Tinggal kita gunakan aja persamaan yang ada gitu, tinggal aplikasi persamaan aja di sini. Jadi kita dapat rumus baru nih, energi kinetik rotasi setengah dikali momen kinetiknya dikali kecepatan sudutnya gitu ya. Oke, jadi energi kinetik total itu energi kinetik translasi ditambah energi kinetik rotasi. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi ke soal nomor 5 di sini. Nah, di sini agak berpikir ya, sedikit perlu analisa yang baik. Jadi perhatikan untuk soal nomor 5. Nah, di sini kita lihat ada sebuah silinder pejal bermassa M dan berjari-jari R. Diletakkan pada bidang miring dengan kemiringan θ terhadap bidang horizontal yang mempunyai kekasaran tertentu. Setelah dilepas, silinder tersebut menggelinding. Tentukan kecepatan silinder setelah sampai di kaki bidang miringnya gitu. Oke, kita lihat di sini yang sebelah kiri, gambar yang sebelah kiri itu pergerakan dari silindernya ya. Silindernya awalnya di sini ada di atas, ini nomor 1. Jadi ini keadaan awalnya, kemudian dia turun tuh karena bidang miring turun ke bawah. Jadi keadaan duanya ada di bawah. Ini keadaan duanya yang ini ya. Pada saat silinder berpindah dari keadaan 1 ke keadaan 2 itu sejauh S jaraknya. Kemudian di sini membentuk apa ini? Sudut ya, sudut. Kemudian sebelah sini dia ada ketinggiannya H juga. Nah, kalau kita lihat di gambar 2 kayak gini, sudutnya 30 derajat, kemudian tingginya 5 meter. Oke, jadi kita bisa harus menggambarkan diagram gayanya. Nah, ini enak di soal nomor 5 udah dianalisis nih diagram gayanya. Jadi ada gaya berat W mengarah ke bumi, kemudian yang sini horizontal ini ada W sin theta, W sin 30 derajat, kemudian ada W cos theta 30 derajat ya, yang sebelah sini, yang sumbu Y ke bawah. Oke. Kemudian karena dibilang di sini bidangnya itu mempunyai kekasaran tertentu, berarti ada gaya gesek. Gaya gesek itu arahnya selalu berlawanan arah dengan arah gerak benda, makanya ke atas ini si gaya geseknya. Gitu. Oke. Kita sudah punya diagram gayanya, benda bebas dari sistemnya untuk soal nomor 5. Nah, seperti biasa kita tuliskan di sini diketahui dari soal yang ingin kita kerjakan supaya mempermudah kita saat mengerjakan soalnya. Gitu. Diketahui massa silinder pejal itu M besar ya, kemudian jari-jari silinder pejal itu R besar dan kemiringan bidang miring itu θ. Yang ditanyakan adalah V-nya. Berapa sih kecepatan silinder setelah sampai di kaki bidang miring gitu. Oke, kita bahas untuk penyelesaian dari soal nomor 5. Nah, penyelesaian bisa menggunakan hukum kekalan energi mekanik gitu ya. Jadi energi mekanik awal sama dengan energi mekanik akhir. Jadi saya tulis di sini. Pada gerak menggelinding berlaku hukum kekalan energi mekanik. Energi mekanik silinder pada kedudukan 1, jadi kita uraikan dulu. Pada kedudukan 1 pada saat dia posisi awal ya. Berarti energi mekanik awal. Nah, energi mekanik itu kalau kita uraikan adalah energi kinetik ditambah energi potensial gitu. Nah, kenapa di sini hanya energi potensial? Karena kalau kita uraikan energi kinetik kan setengah dikali massa dikali kecepatan gitu. Karena ada di posisi awal, tentunya kecepatan awalnya itu 0. 0 dikali berapapun hasilnya 0. Tinggallah energi potensialnya. Gitu ya. Energi sama dengan energi potensial 1. Energi potensial itu kan massa dikali G dikali H gitu. Massa dikali G dikali H, ketinggian dari si bidang miringnya ini ya dari atas ini ke sampai sini yang vertikal ya H. Kemudian karena dia ini silinder ditambah R-nya jari-jari silinder gitu. Oke, kemudian kita uraikan energi mekanik silinder pada keadaan 2 atau energi mekanik akhirnya. Pada keadaan 2 itu kan di posisi bawah ini gitu. Jadi energi mekanik, ingat ya, energi mekanik itu energi kinetik ditambah energi potensial gitu. Nah, untuk energi mekanik akhir, dia punya energi kinetik dan juga punya energi potensial gitu ya. Jadi di sini energi kinetik
akhirnya sama dengan energi potensial pada keadaan 2 ditambah energi kinetik 2 yang translasi ditambah energi kinetik rotasi. Karena dia bendanya silinder itu. Jadi gerak melingkar ya. Pasti ada ditambah dengan energi kinetik rotasi. Nah, energi kinetik translasi kan setengah mv kuadrat biasa. Energi kinetik rotasi setengah dikali I, momen kinetik dikali kecepatan sudutnya atau kecepatan angularnya kuadrat gitu. Kemudian energi potensialnya hanya M dikali G dikali R ya, jari-jari dari silindernya gitu. Hanya kan karena dia di bawah, jadi hanya nggak ada gitu. Itu ya. Jadi kita uraikan dulu energi mekaniknya di awal pada saat dia di sini dan di akhir tuh pada saat dia sudah di bawah gitu. Oke. Nah, kalau saya uraikan seperti ini nih, lebih mudah kayak gini ya. Tadi kayak nggak kebayang gitu. Jadi energi mekanik awal sama dengan energi mekanik akhir. Jadi energi mekanik itu energi kinetik ditambah energi potensial. Sama aja tadi yang sebelumnya ini, saya mencoba menuliskannya dengan matematis seperti ini nih, biar makin dapat gitu. Sama aja sebenarnya. Jadi energi kinetik awal kan setengah mv kuadrat, kecepatan awal itu 0. 0 dikali berapapun hasilnya 0. Tinggallah si energi mekanik awal, ini energi potensialnya gitu ya, mgh plus r. Kemudian pada keadaan akhir kan benda bergerak dari keadaan 1 ke keadaan 2. Dia punya energi kinetik dong gitu. Energi kinetiknya energi kinetik translasi yang ini setengah mv2 kuadrat ditambah energi kinetik rotasinya setengah dikali I dikali omega kuadrat ditambah energi potensialnya mg dikali radius dari silindernya. Oke. Selanjutnya perubahan energi mekanik yang terjadi. Nah, kita tahu bahwa perubahan energi mekanik jadi usaha itu sama dengan perubahan energinya delta ya. Delta berarti selisih. Selisih dari apa? Selisih dari energi akhir dikurang energi awalnya gitu. Jadi di sini usaha oleh gaya gesek itu sama dengan, kalau kita uraikan lagi, di sini ya M dikali G dikali R ditambah setengah MV kuadrat ditambah setengah I omega kuadrat. Kan W ya, omega ini, omega kuadrat. Ini energi mekanik akhirnya. Ini dari mana? Dari sini ya, dari energi mekanik ini. Gitu. Kemudian dikurang mg dikali h plus r gitu. Oke, ini energi akhirnya, energi mekanik akhirnya, kemudian ini energi mekanik awalnya gitu. Selisih berarti dikurang. Nah, kalau kita uraikan lagi, turun ke line selanjutnya ya. Ini mgr dikurang mgr habis. Jadi tinggallah usaha oleh gaya gesek itu sama dengan setengah mv kuadrat ditambah setengah I omega kuadrat dikurang mgh. Oke, next. Karena usaha oleh gaya gesek itu sama dengan 0, maka dengan masukkan momen inersial silinder. Nah, kalau momen inersial silinder itu setengah mr kuadrat. Ini untuk benda silinder, setengah mr kuadrat momen inersianya. Dan kecepatan sudut atau omega, kita tahu ya, kecepatan dibagi radiusnya gitu atau jari-jarinya. Kecepatan silinder setelah sampai di ujung kaki bidang miring besarnya adalah ini. Dari persamaan yang kita punya sebelumnya, jadi usaha oleh gaya gesek sama dengan setengah dikali mv kuadrat ditambah setengah I omega kuadrat per dikurang mgh. Kan usaha oleh gaya geseknya itu 0. Kemudian ini inersia dari silindernya setengah mr kuadrat. Omega itu kecepatan dibagi R, jangan lupa kuadratnya, dikurang mgh. Nah, selanjutnya di sini kita lihat, nah mgh ini kita pindah ruas ya, jadi positif, pindah ruas ke sebelah kiri. Kemudian di sini kita uraikan V per R kuadrat itu V kuadrat per R kuadrat. Ini sama-sama bisa dibagi nih R kuadratnya. Kemudian kita lihat dari persamaan ini, baik ruas kiri maupun ruas kanan sama-sama punya M, massa dari silindernya. Jadi bisa kita coret ya. Nah, sama-sama habis M-nya. Tinggallah kalau kita lihat di line selanjutnya, GH sama dengan setengah V kuadrat ditambah seperempat V kuadrat. Nah, ini variabelnya sama, V kuadrat. Jadi boleh kita jumlahkan. Setengah ditambah seperempat, itu 3/4 V
kuadrat. Jadi kita mau cari kecepatannya V kuadrat ini. Jadi V kuadrat sama dengan 4/3 dikali GH ya. Nah, ini karena kuadrat, jadi kita hilangkan kuadratnya dengan diakarkan. Sehingga kecepatannya itu sama dengan akar dari 4/3 GH. Gitu. Oke, sampai sini boleh kecepatannya. Atau mau kalian masukkan nilainya juga nggak apa-apa. Soal nomor 5. Jadi saya selesainya sampai sini aja ya. V sama dengan akar dari 4/3 GH. Hanya kan diketahui di soal tadi. Hanya 5 meter. Ya, yang ini. Nih, 5 meter. Oke, kalau mau kalian cari nggak apa-apa. Jadi masukkan aja V sama dengan akar dari 4/3, G-nya gunakan aja 10, biar enak. Hanya 5. Dihitung. Dapatlah berapa kecepatannya. Gitu. Untuk soal nomor 5. Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan. Oke, kita lanjut dulu ya ke soal nomor 6. Takut nggak selesai, biar terbahas semua. Kita lanjut dulu ke soal nomor 6. Jadi bisa langsung ditanyakan aja. Kalau soal 6 udah kita bahas, masih ada yang bingung. Kita lihat dulu ya soal nomor 6. Ada sebuah meja putar terdiri dari sebuah cakram tipis. Mendatar dengan massa M. Ini massa dari meja putarnya ya, dan jari-jari R. Berputar tanpa gesekan dengan kelajuan tetap omega. Pada suatu waktu, setetes lem dengan massa M, sama dengan ini ya, M/10 jatuh vertikal pada meja putar dan melekat di suatu titik pada jarak R sama dengan 3/4 R dari poros. Tentukan kelajuan sudut putar sekarang. Nah, untuk soal nomor 6 juga perhatikan di sini, ini memerlukan analisa yang cukup teliti gitu ya untuk pengerjaannya. Kalau kita nggak bisa menganalisinya, kita nggak bakal dapat nih intuisinya untuk mengerjakannya atau feelingnya untuk mengerjakan soalnya gitu. Jadi perhatikan ya untuk soal nomor 6, pahami soalnya, pahami kasusnya, kemudian nanti kita bisa dapat feeling untuk mengerjakannya. Nah, seperti biasa kita coba tuliskan, diketahui dari soalnya untuk memudahkan kita saat mengerjakan penyelesaian dari soalnya gitu, soal yang kita kerjakan. Nah, di sini untuk soal nomor 6, massa cakram kita simbolkan sebagai M besar ya. Kemudian jari-jari cakram itu R besar dan kelajuan tetap itu omega di sini, kelajuan dari cakramnya. Kemudian massa lem itu 1/10 dari massa cakram, 1/10